Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isobati shawab janibna zaiga wal irtiyaf wanfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kitab hikam kita, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang asalisata asyarota, hikmah hikam ke-13 yang terbagi menjadi beberapa pasal. Pasal pertama kemarin yang telah kita jelaskan ialah kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati kita ini bisa bercahaya, bagaimana hati kita ini bisa terang benderang dengan cahaya iman, Islam dan ihsan, kalau gambar-gambar duniawi, kalau potret-potret makhluk selain Allah sudah menempel di dalam hati kita ini. Itu yang pertama, di minggu yang lalu telah kita jelaskan. Insyaallah pada minggu sekarang ini, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada pasal yang selanjutnya, ialah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Am atau kaifa bagaimana bisa yarhalu seseorang berpindah atau berangkat ilallahi menuju Allah, wahwa sedangkan ia mukabbalun bisyahawatihi terikat di talian kacangcang bisyahawatihi dengan syahwat dirinya, atau dia terikat dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa rohil atau kata-kata yarhalu yang tadi ada di dalam ibarat musannif itu pengarang kitabnya ya Pak ya. Ar-rahil wa an-nuhudu wal intiqalu min watanin ila watanin. Yang namanya rihlah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berpindah dari satu makom ke makom yang lainnya. Maka Syekh Ibnu Athaillah di sini mengatakan seseorang tidak akan pernah berpindah dari makom mangmang, dari makom ragu ke makom yakin, kalau hatinya masih dibelenggu oleh syahwatnya. Bahkan wahwa huna min nadril kauni ila syuhudil mukawwin. Seseorang tidak akan pernah berpindah dari kalau melihat makhluk, yang terlihat itu makhluknya, berpindah menjadi melihat yang menciptakannya, kalau hatinya masih diikat dengan syahwatnya. Kalau ditanya syahwat itu apa? Ada hawa nafsu, ada syahwat. Benten dah Pak antara hawa nafsu sareng syahwat Pak? Atau eta kene? Hawa nafsunya eta syahwat, syahwatnya eta hawa nafsu. Tapi ulama sih lebih menjelaskan bahwa syahwat itu adalah keinginan atau kecenderungan diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Makanya di sini disebut wal muradu bi syahawati kullu ma tashtahihin nafsu wa tamilu ilaihi. Sesuatu yang diinginkan oleh kita, sesuatu yang biasanya diri kita itu condong untuk mendapatkannya.
Itu syahwat. Jadi syahwat ini bisa kita menyukai, menginginkan sesuatu itu baik yang baik bagi kita ataupun yang buruk bagi kita. Itu syahwat. Makanya kan di dalam Al-Qur'an sampai-sampai Allah jelaskan zuyyina linnasi hubus syahawat. Manusia itu diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pandangannya untuk mendapatkan syahwatnya. Mana saja syahwatnya itu? Minan nisa, satu keinginan untuk mendapatkan seorang istri atau mencintai seorang perempuan. Wal banin, keinginan dan mencintai seorang putra atau anak-anaknya. Bahkan wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, ada keinginan untuk meraih dan mendapatkan harta yang berlimpah, baik emas, perak, rupiah, dolar dan lain-lainnya. Kemudian wal khailil musawwamati, kuda yang bagus-bagus, kuda yang lamun cara aya nama kendaraan-kendaraan pilihan lah gitu banyak. Dari mulai motor nepi ka mobil gaduh sadayana. Wal an'am wal hars, wal an'am ternak-ternaknya, wal an'am wal harsi dan ladang sawah dan lain-lainnya. Itu adalah keinginan yang memang notabene sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk apa sih syahwat itu sebenarnya? Syahwat itu untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena kalau nggak ada syahwat kita mungkin nggak akan pernah punya keturunan. Kalau nggak ada syahwat ya kita nggak akan mungkin bisa menjaga makan kita. Kalau nggak ada syahwat ya kita nggak akan mungkin minum. Nggak ada syahwat nggak akan ini, nggak ada syahwat nggak akan ini. Cuma keinginan ini ada yang biasanya memotori. Ada syahwat yang dimotori oleh akal ya. Ada syahwat yang dimotori oleh hawa nafsunya. Jadi biang keladinya sebenarnya mah keinginan itu memang sudah karunia dari Allah dari sananya. Kita ingin dan mau mencintai sesuatu itu memang sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman yang jadi masalah itu kalau syahwat kita ini dimotori atau ditumpangi oleh hawa nafsunya. Bapak ingin mendapatkan harta, keinginan itu normal atau tidak? Bapak ingin kaya, normal atau tidak, Pak? Normal. Tapi kalau keinginan bapak ingin kaya tersebut ditunggangi oleh nafsu, apa jadinya? Yang tamak teh mah, yang curi teh mah, nu nyolong teh mah, yang menindas hak batur teh mah, dan lain-lainnya, itulah syahwat yang sudah dimotori oleh hawa nafsunya. Tapi ada juga orang yang pingin jadi benghar tapi akalnya yang menuntunnya, sehingga dia meraih hal yang dia inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia ingin capai keinginannya itu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira syahwat kita ini banyak atau sedikit? Keinginan kita ini banyak atau sedikit? Banyak sekali. Dari sekian banyak syahwat itu biasanya dimotori akal atau nafsu. Jangankan, nah ini kalau kita bahasanya gini Pak. Jangankan syahwat yang dimotori oleh nafsu, Pak. Punya syahwatnya saja itu bisa menghilangkan, itu bisa mencegah kita untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak keinginannya saja, Bapak pingin anu, bikin anu, pingin anu, pingin anu, keinginan itu bisa mencegah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau orang ingin berpindah makomnya dari tadinya ragu menjadi yakin, dari tadinya jauh menjadi dekat, wayahnya syahwatnya itu harus dikendalikan, harus dipadamkan, harus dimatikan. Walaupun memangnya tidak bisa dimatikan, walaupun ya memang tidak bisa dipadamkan sepenuhnya, tapi minimal kalau ada memang syahwatnya, keinginannya, kendalikan syahwat tersebut dengan akalnya. Karena kan kalau kita baca Pak, dari tafsiran-tafsiran ulama,
Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal dan nafsu, ini akal tuh tugasnya untuk membimbing manusia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Tapi nafsu tugasnya apa? Hawa nafsu itu tugasnya apa? Hawa nafsu itu kecenderungan untuk berbuat buruk saja, untuk mencapai yang diinginkan. Itu nafsu. Jadi ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan nafsu, ciptakan akal sebelum disimpan di jasad manusia, ditanya masing-masing, ya nafsu man ana wa man anta, ya aklu man ana wa man anta. Akal, aku siapa, kamu siapa? Maka akal jawab, ana abdukad dhaif wa anta rabbiyal a'la. Aku ini hambamu yang lemah, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang maha segalanya. Itu kata akal. Tapi ketika nafsu ditanya, ya nafsu man ana wa man anta, naon jawab nafsu, Pak? Ana anta aing ya sia-sia. Mun cara Sunda nama gitu. Saya ya engkau. Sehingga digodog heula di neraka. Sabaralami alfa amin 1000 tahun digodog di neraka. Jahit deui ku Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ditanya man ana wa man anta. Jawabnya tetap kene, ana, anta, aku, engkau. Godog deui 1000 tahun di neraka, dijahit man ana wa man anta. Jawaban tetap sama, ana, anta. Sampai pada suatu ketika ku Allah Subhanahu wa taala itu nafsu dikurung, disiksa di satu neraka yang jenis siksaannya itu lapar. Digodok didinya selama 1000 tahun ditambah dengan siksaan lapar. Maka ketika dijahit, ketika diangkat, ditanya deui man ana wa man anta, barulah jawab ana abduka dhaif wa anta rabbiyal a'la. Sehingga kenapa Rasulullah SAW itu memberikan metode kepada kita, salah satu hal yang bisa mematikan nafsu, membimbing hawa nafsu kita itu, atau mereda hawa nafsu kita itu, ialah dengan merasakan lapar. Atau lebih sering kita syariatkan dengan berpuasa. Itu salah satunya. Kenapa? Kalau nafsu nggak bisa direda, kalau nafsu udah semakin besar dan kuat, maka pun dan banyak syahwat yang ada di dalam diri itu semuanya diarahkan dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diarahkan ke perbuatan maksiat, yang tadinya kita ingin dekat malah menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, Pak, kalau Syekh Ramadan Al-Buti nyarahin ibarat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, beliau nyebutnya gini, Pak. Kalau yang pertama kemarin kan kita bahas bagaimana hati seseorang bisa bersinar kalau gambar-gambar duniawi itu sudah melekat di dalam hati. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, kenapa ada gambar-gambar makhluk dunia menempel dan melekat di dalam hati? Sababiahnya tidak lain tidak bukan terlalu banyak syahwat yang ada di dalam diri yang tak bisa kita kontrol dan reda. Itu sababiahnya. Kenapa syahwat di dalam diri kita ini tidak terkontrol? Kenapa syahwat di dalam diri kita ini begitu besar dan banyak? Karena walam yatatohar min janabati gopalatihi. Masuk ke pasal yang selanjutnya. Karena kita sering lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kalau sudah diisi dengan keinginan, ada nggak Pak isi Allah di dalam hati kita, Pak? Allah di dalam hati kita. Karena hati itu kan cuma punya satu, Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu hanya satu, dan ketika sudah menerima satu, dia tidak akan menerima yang lainnya. Kalau sudah diisi dengan dunia, maka Allah sudah tidak akan lagi bisa di sana. Kalau sudah diisi dengan Allah, maka dunia akan lepas dari sana. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau sudah hati ini dipenuhi dengan syahwat, itu sababiahnya kenapa bisa penuh dengan syahwat tersebut? Karena kita sering lalai, tak pernah zikir, tak pernah eling ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya lagi, kenapa kita sering lalai kepada Allah, lupa kepada Allah? Itu dijawab dari pasal yang selanjutnya, wa huwa lam yatub min hafawatihi. Karena kita sering mengerjakan kemaksiatan dan sering lupa bertobat dari perbuatan maksiat tersebut. Nah, jadi kalau Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskannya kayak gini, Pak. Orang kalau berbuat maksiat dan gak mau tobat, maka hatinya akan lalai.
Kalau hatinya sudah lalai, maka hatinya akan dipenuhi dengan syahwat-syahwat duniawi. Kalau syahwat-syahwat duniawi sudah ada di dalam hati, maka hatinya tersebut akan tertanam, tertempel dengan keinginan-keinginan tersebut, sehingga hati tidak akan pernah lagi terang benderang bersinar dengan nur iman, nur Islam, dan nur ihsan. Nah, itulah surah yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi kita simpulkan lagi, Pak, bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah kalau dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Nah, syahwat itu bagaimana cara meredaknya? Bagaimana kita agar terhindar dari syahwat tersebut? Nah, nanti itu akan dibahas dari pasal yang selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut ke pasal selanjutnya, apa ada yang perlu kita diskusikan dulu atau tidak? Mangga. Tetapi cekap heula ya, Pak. Yes. Nah, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya, Pak ya. Tadi sudah disinggung, Pak, kalau seseorang sudah penuh hatinya dengan syahwat, kemudian ketika ditanya apa sababiah syahwat tersebut, hawa nafsu tersebut melekat pisan di dalam hati, sehingga lamun perang teh mah jeung nafsu, perang teh mah jeung syahwat selalu eleh wae. Nafsu jeung syahwat teh lamun perang jeung akal kita, maka akal ini selalu kalah dengan nafsu kita, selalu kalah dengan syahwat kita. Maka kita masuk ke pembahasan pasal yang selanjutnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah. Bagaimana seseorang punya keinginan masuk ke dalam daerah khusus Allah. Atau lebih gampangnya, bagaimana seseorang ingin menghadirkan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lam yatatahhar min janabati gopalatihi, sedangkan ia belum bersuci dari kelalaiannya yang disepertikan junub. Kita tahu, Pak, secara fikih kalau kita masuk masjid itu hukumnya haram, Pak, bagi orang-orang yang junub. Laras saudara pintar, Pak. Tahu kan, Pak, junub itu apa ya, Pak ya? Junub itu bagian dari hadas besar. Sababiahnya kita berjima. Bapak punya hadas besar, masuk ke dalam masjid, itu hukumnya apa, Pak? Haram. Semodel dengan perempuan haid kemudian masuk ke dalam masjid, mau diem mau apapun itu haram, kecuali dia hanya lewat. Itu dalam kitab fikihnya kan kayak seperti itu, Pak. Nah, ini diisyaratkan, ditasbihkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya kalau ada orang yang lalai, orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pingin masuk ke daerah Allah, ingin memasukkan Allah ke dalam hatinya, maka hal itu sangat mustahil. Kalau ada orang ingin dan punya cita-cita menghadirkan Allah di dalam hatinya, ketika ibadah kita seakan diawasi oleh Allah, ketika ibadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebiasaan hati kita itu adalah lalai, jarang berzikir, maka hal itu berlawanan dan tak akan mungkin pernah terjadi. Itu pasal yang ketiga. Pasal yang terakhir, orang gredegen wae ya banyak. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, am kaifa yarju ayyab hamadaqo iqal asrar. Kemudian bagaimana dia bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan kalau dia lam yatub min hafawatihi, tidak mau bertobat, tidak mau menjauhkan diri dari kemaksiatan yang telah ia lakukan. Kita mau memahami rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di makhluknya, itu kalau mau memahami rahasia itu, kemudian kita penuh dengan dosa atau sering berbuat dosa, maka hal itu tidak akan pernah tercapai. Nah, salah satu contohnya kayak gini lah, Pak. Kan Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah ciptakan istrimu itu dari dirimu sendiri. Sehingga di dalam perkawinan, di dalam pernikahan dan perjodohan seseorang, di situ ada rahasia, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak sudah pernah belum merasakan dan menyadari bahwa di pernikahan kita itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Sudah sadar atau belum? Ya, sekarang kan kata Allah, kalau kalian menikah itu di pernikahan itu, kalau kita punya istri, sebahagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ialah diciptakannya perempuan itu dari tulang rusuk kita, diciptakannya istri kita itu, bakal jodoh kita itu dari diri kita sendiri. Ketika kita menikah, di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, di situ ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah kita sadari. Kenapa? Karena berlumurannya diri kita dengan perbuatan dosa. Atau tidak pun berbuat dosa, tetapi banyak dosa-dosa yang masa lalu kita kerjakan, namun sampai sekarang belum juga pernah bertaubat. Emang apa gitu rahasianya? Ya enak ya Pak. Bapak punya istri, nyaah atau tidak? Nyaah ente Pak? Dihente-hente ge pasti nyaah. Da batian. Aya pan batina. Komo nu hadir malah mun teu nyaah bahaya we atas. Bahaya. Jawab teu nyaah bahaya we atas. Nah, nyaah atau tidak Pak? Nyaah ya. Kira-kira yang selebih gelis daripada istri Bapak itu ada atau tidak? Ada tuh. Banyak malah. Lain ada deui. Banyak. Tapi Bapak bisa nggak pindahkan rasanya Bapak kaditu ke istri yang lain? Gampang ya. Itu mah rasa suka. Kalau rasa suka sih normal banyak. Kalau kita lihat istri lebih gelis, kemudian suka, ya itu normal. Tetapi bahasanya serahmah banyak. Mawaddah warahmah ya, rohmah ya banyak. Rasa sayangnya yang kalau dicederai kita tuh sakit hati gitu banyak. Kalau istri kita kan dicederai, dihina, kira-kira sakit hati atau tidak Pak? Sakit hati. Kalau ada tetangga leuwih gelis dihina, dicederai, sakit hati ente Pak? Biasa-biasa aja. Nah ini pertanyaannya, siapa yang nempelin rasanya itu di dalam hati kita? Atau kemudian Bapak setelah menikah punya anak, anak kita, anak tetangga, anak orang lain bermain, anak kita nyuksruk, nyeri hati, bahkan sedih atau tidak Pak? Sedih luar biasa. Anak tetangga nyuksruk, ditulungan mah tapi nyeri hati ente Pak? Nah pertanyaannya, sama-sama anak, sama-sama berbungkus kulit, kemudian ada tulangnya, berjasad manusia, tetapi kok nyaahnya ke anak sendiri, bukan ke orang lain. Ya pertanyaannya, siapa yang ngentrepkeun rasanya tersebut ke dalam hati kita? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa cinta, yang meletakkan rasa sayang kepada hati manusia yang mungkin kita tidak bisa upayakan dengan diri kita sendiri. Sampai sini bisa dipahami poin depannya. Nah, kalau kita urut, Pak, kalau kita urut, maka seseorang ini tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala simpen di makhluk ya. Makanya ada nggak Pak suatu ketika kita itu bertafakur kemudian menemukan satu rahasia, yang rahasia itu bisa membuat kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak semakin yakin terhadap Allah, ya minimal semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak Bapak bertafakur kemudian hasil tafakur itu Bapak semakin yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Ya pasti kita pernah. Suatu ketika Bapak tadabur alam, entah itu main ke pantai, entah itu main ke gunung, entah main ke belahan penjuru dunia yang mana saja, kemudian ketika Bapak melihat pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, kira-kira yang hadir ke dalam hati apa Pak?
Kalau Bapak lihat gunung, yang hadir ke dalam hati apa, Pak? Indahnya, visualisasi indahnya gunung tersebut, atau betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal tersebut. Kemudian ketika kita melihat diri kita sendiri, Pak, saya udah beberapa kali sampaikan, di dalam diri kita sendiri ini banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menambah keyakinan kita atas kekuasaan, agar bisa menambah keyakinan kita terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, Pak, contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama itu. Saya pernah bilang bahwa rambut dan halis itu berbahan sama, tapi rambut mah manjangan, halis mah teu manjangan. Kira-kira kenapa, Pak? Dan coba kalau Bapak dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyetop halis unggal poe, nyetopan halis atau ngebetotan rambut unggal poe, kira-kira kasorang sadaya apa? Pekerjaan kita kira-kira bakal keburu ini enggak, Pak? Moal, Pak. Seep waktu surang ku metotan rambut supaya manjangan, atau seep waktu surang ku nahan halis supaya tetap enggak manjangan. Tetapi kenapa ku Allah Subhanahu wa taala diberikan halis enggak manjangan, kemudian diberikan rambut kemudian manjangan? Berarti kita harus sadar, Pak, bahwa anggota badan kita ini ada yang ngaturnya, ada yang nyetopnya, ada yang manjanginnya. Bahkan Bapak sendiri nggak berkuasa untuk mendetakkan jantung sendiri. Bahkan Bapak pun nggak bisa dan kuasa, kita pun nggak bisa dan kuasa untuk memilah-milah makanan yang kita konsumsi, mana racunnya, mana vitaminnya, mana nutrisinya. Bisa, Pak? Bapak nuang bala-bala, tapi sememe dituang, anggap saja ginjal itu nggak ada, Pak. Ku Bapak dipilih heula, jang nu jadi vitamin mana, nu jadi kotoran mana, jadi moal tuang nama. Jadi moal. Wah, abot manten ya Paknya, dipilih lagu tadi jang vitaminna, taya jang kotoranna terjadi dituangna. Geus moal. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah diotomatiskan. Dengan menyadari hal itu pun kita sudah bisa meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kenapa kita nggak sadar? Kan gitu badan banyak. Kenapa kita ini seringnya nggak sadar? Ya karena memang wahwa lam yatub min hafawatihi, terlalu banyak dosa yang belum kita tahu bati. Karena kalau sudah banyak dosa yang belum pernah kita taubati, akan lahir goplah di dalam hati, lupa kepada Allah, lupa kepada kekuasaan Allah, lupa kepada janji, lupa kepada ancaman. Kalau sudah goplah, kalau sudah lupa, maka syahwat akan semakin besar. Kalau syahwat sudah semakin besar, nafsu sudah tidak terkontrol, maka yang ada dunia akan melekat di dalam hati. Kalau dunia sudah melekat di dalam hati, maka jangan harap nur iman, nur Islam, nur ihsan bisa menyinari hati kita. Nah, itulah panginten simpulan ya Pak ya. Dicepatkan wae ya Pak ya. Kesimpulan dari hikmah yang ke-13 ini. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, dan mudah-mudahan pun kita termasuk orang-orang yang bisa memahami, menyadari, mengetahui rahasia-rahasia, tanda-tanda kekuasaan yang Allah simpan pada makhluknya. Dan mudah-mudahan itu semuanya bisa kita capai dan dipermudah langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun disimpulkan mah langkah pertama kalau kita ingin mendapatkan 4 hal tadi. Yang pertama ingin hati disinari, yang kedua ingin berpindah dari satu makom ke makom yang lainnya, yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita ragu ingin menjadi yakin. Kemudian kita ingin masukkan Allah ke dalam hati kita. Kemudian kita ingin memahami rahasia dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tiada lain tiada bukan taubat
dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Karena tobat dari perbuatan dosa itu insya Allah kedepannya itu akan menimbulkan hal-hal yang tadi disebutkan tadi.